Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen dan seluruh hadirin yang berbahagia, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di sini dan menyampaikan pidato ini. Teman-teman, sebelum saya memulai, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kecil yang mungkin akan membuat kita sedikit berpikir. Tadi malam sebelum tidur, apa hal terakhir yang kalian lakukan? Dan pagi ini, setelah bangun tidur, apa hal pertama yang kalian lakukan? Saya menduga untuk sebagian besar dari kita, jawabannya adalah membuka ponsel, mengecek notifikasi, scroll media sosial, dan itu bukan hal yang aneh, karena kita memang hidup di era di mana internet dan media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Namun justru dari kebiasaan yang tampak sepele itulah muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kita sudah benar-benar bijak dalam menggunakan media digital yang ada di genggaman tangan kita setiap hari? Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang literasi digital dan bagaimana kita generasi muda Indonesia bisa bermedia sosial secara lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di new era media ini. Teman-teman, istilah new media era atau media baru merujuk pada seluruh platform dan teknologi komunikasi digital yang hadir seiring perkembangan internet dari media sosial. Aplikasi pesan instan, platform streaming, hingga konten-konten yang kita konsumsi setiap hari di TikTok, Instagram, dan YouTube. Berbeda dengan media konvensional seperti televisi dan radio, yang bersifat satu arah. New media memiliki 3 karakteristik yang benar-benar mengubah cara kita berkomunikasi. Yang pertama, interaktivitas. Kita tidak lagi sekedar menerima informasi secara pasif. Kita bisa merespon, berkomentar, berdebat, bahkan menciptakan konten sendiri dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Yang kedua, demasifikasi. Setiap orang bisa mengakses dan memproduksi informasi secara personal, tidak lagi bergantung pada satu sumber yang seragam untuk semua orang. Yang ketiga, asinkronisitas. Komunikasi tidak harus terjadi di waktu yang sama. Pesan bisa dikirim malam ini dan dibalas besok pagi tanpa ada yang dirugikan. Dan angka-angkanya berbicara sendiri. Menurut data APJII tahun 2024, penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5%. Artinya sekitar 221,5 juta warga Indonesia sudah terhubung ke internet. Hampir 8 dari 10 orang. Ini bukan angka yang kecil. Ini adalah bukti betapa besarnya peran new media dalam kehidupan bangsa kita saat ini. Dan kita generasi muda usia 16 hingga 25 tahun adalah pengguna paling aktif dari ekosistem digital tersebut. Kita adalah generasi yang berpikir secara digital, bersosialisasi secara digital, bahkan belajar dan berekspresi secara digital. Namun teman-teman, di balik segala kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan new media, ada ancaman nyata yang mengintai dan korbannya paling sering adalah kita sendiri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa ratusan ribu konten hoax dan disinformasi telah ditangani oleh pemerintah sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Ratusan ribu konten, dan itu hanya berhasil terdeteksi dan ditangani. Berapa banyak yang lolos dan masih beredar bebas? Berapa banyak yang sudah kita baca, percaya, bahkan ikut sebarkan tanpa kita sadari? Hoax tidak menyebar karena orangnya bodoh. Hoax menyebar karena kita bergerak cepat, terlalu untuk cepat berhenti bertanya apakah itu sebuah kebenaran. Sebuah informasi yang salah bisa viral dalam hitungan menit, jauh sebelum klarifikasinya sempat muncul. Selain hoax, ujaran kebencian dan polarisasi sosial juga semakin marak di ruang digital. Kita terbiasa berbicara di balik layar tanpa melihat ekspresi lawan bicara, tanpa mendengar nada suaranya, tanpa merasakan dampak kata-kata kita secara langsung. Akibatnya, batas antara berdebat dan menyakiti semakin tipis. Yang lebih memprihatinkan,
Indeks Literasi Digital Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat kita masih berada dalam kategori sedang. Artinya, kita belum sepenuhnya siap menghadapi derasnya arus informasi digital yang terus mengalir setiap detik. Artinya, bangsa kita ini sangat minim akan literasi. Teman-teman, saya tidak menyampaikan semua ini untuk membuat kita takut menggunakan media sosial. Sama sekali tidak. Saya menyampaikannya karena saya percaya kita mampu lebih baik dari hari ini. Dan solusinya ada bernama literasi digital. Penelitian dilakukan oleh Fraga dan Bode pada tahun 2020 membuktikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat literasi digital tinggi lebih akurat hingga 26% dalam mengidentifikasi berita hoax dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. 26% ini mungkin terdengar angka yang kecil, tapi dalam dunia informasi yang bergerak secepat kilat, angka itu bisa berarti perbedaan antara menjadi penyebar kebohongan dan menjadi penjaga kebenaran. Literasi digital bukan berarti kita harus menjadi ahli teknologi. Literasi digital adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, serta bertanggung jawab atas setiap konten yang kita produksi dan sebarkan. Ada 3 prinsip sederhana yang bisa kita mulaikan terapkan hari ini juga. Yang pertama, verifikasi sebelum berbagi. Sebelum menekan tombol share, tanyakan kepada diri sendiri dari mana sumber informasi ini. Apakah media terpercaya? Sudahkah saya mengecek dari sumber lain? Jangan biarkan jari kita bergerak lebih cepat dari yang kita pikirkan. Kedua, bangun sikap kritis. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang dibagikan jutaan kali itu akurat. Biasakan diri untuk mempertanyakan siapa yang membuat konten ini, apa tujuannya, apakah ada kepentingan tertentu yang ingin digiring. Yang ketiga, jaga etika komunikasi digital. Kebebasan berekspresi di media sosial bukan berarti kebebasan menyakiti orang lain. Sebelum mengetik komentar atau membagikan konten, tanyakan pada diri sendiri apakah ini membangun atau justru merusak. Apakah saya berani mengatakan langsung di hadapan orang yang bersangkutan? Teman-teman yang saya banggakan, kita adalah generasi yang sangat beruntung. Kita lahir di era ketika pengetahuan bisa diakses hanya dengan satu ketukan jari. Tapi keberuntungan itu hadir bersama tanggung jawab yang tidak ringan. Bagaimana kita menggunakan new media hari ini akan menentukan seperti apa wajah ruang publik digital Indonesia di masa depan. Apakah ruang itu akan menjadi tempat berbagi kebenaran, saling menguatkan, dan mempererat persatuan? Atau justru menjadi arena hoax, kebencian, dan perpecahan? Jawabannya tentu ada pada pilihan kita setiap hari. Setiap kali kita membuka ponsel di handphone kita, mulailah dari langkah kecil. Verifikasi satu berita sebelum membagikannya, berpikir sejenak sebelum mengetik komentar, pilih konten yang membangun, bukan yang memecah belah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten oleh banyak orang. Saya percaya pada generasi kita, saya percaya bahwa kita tidak hanya akan menjadi generasi yang melek teknologi, tapi juga generasi yang bijak yang tidak hanya cakap menggunakan internet, tapi juga bertanggung jawab atas dampak yang kita ciptakan di dalamnya. Mari kita jadikan media sosial bukan sebagai ruang penyebaran kebencian dan kebohongan, melainkan sebagai ruang berbagi kebaikan, ruang belajar, dan ruang mempererat persatuan bangsa Indonesia. Teknologi adalah alat yang kita pegang, bukan tuan yang kita ikuti. Kita yang menentukan apakah ia menjadi jembatan kebaikan atau jurang perpecahan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus tumbuh sebagai pengguna media yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Selamat pagi.